saya dari awal sudah protes ya. Yang namanya penjabat, yang namanya PLT itu yang nggak boleh lama-lama. Kalau istilah Rocky itu berapa minggu saja. Selama-lamanya PLT itu ya 6 bulan saja, itu paling lama. Itu pun sudah kelamaan. Dan dia tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang strategis sebagaimana dia dilakukan Heru Budi ini ya. Merusak legacy Anies Baswedan misalnya, membuat kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, mengganti orang, memecat orang, padahal jabatannya sendiri baru 1 bulan lebih, ya kan? Jadi harusnya dia hanya sekedar caretaker, penjabat atau PLT atau apapun namanya ya, sampai kemudian terpilihnya pejabat yang definitif. Ini kisah ini seolah-olah saya teringat cerita Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, tentang seorang anak yang menegur raja yang dielulukan rajanya berpakaian sutra, padahal sebenarnya rajanya sedang telanjang. Jadi Gustika ya, Gustika itu mengembalikan ingatan kita pada penipuan politik. Dan betul bagi dia, dan kita mesti sambut gembira bahwa ada seorang millennials yang berpikir rasional, yang masih punya akal dan menganggap bahwa di mana-mana pemilihan umum itu ada legitimasi. Legitimasinya adalah suara rakyat. Kalau sekarang 270 pemimpin Indonesia itu tidak punya legitimasi karena dia diangkat, bukan dipilih, bahkan ditunjuk langsung. Jadi sebetulnya Gustika ini mewakili satu alam pikiran yang betul-betul paham bahwa demokrasi harus diasuh melalui legitimasi. Jadi itu intinya tuh ya. Mungkin dia baca-baca buku ilmu politik dari ibunya, tetapi lebih dari itu, saya tahu bahwa banyak anak muda yang punya kepekaan karena melihat bahwa demokrasi Indonesia itu kok buruk sekali ya, nggak ada kompetisi, bahkan orang yang udah dipilih untuk jadi presiden justru nyari presiden di luar partainya kan. Itu semua hal yang nggak pernah kita bayangkan, apalagi kalau kita ingat bahwa ini cucu Pak Hatta tuh, berarti dia tahu bahwa Dr. Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta lah yang pertama kali membuka kesempatan melalui maklumat nomor X itu supaya partai politik tumbuh. Jadi saya kira dia tahu bahwa ayahnya atau kakeknya pasti tidak nyenyak di alam sana kalau melihat demokrasi Indonesia itu tidak dipilih tapi ditunjuk. Jadi itu saya kira dimensi batin yang bisa saya baca dari kegelisahan saudari Gus. Komunitas Betawi naik pitam. Keputusan PJ Budi banyak yang kontroversial. Pejabat sementara gak bisa membuat kebijakan seenaknya. Deretan keputusan kontroversial PJ Gubernur Heru Budi kini diprotes komunitas Betawi. Dikutip dari demokrasi.id, pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta telah dilakukan sejak Oktober 2022 kemarin. Heru Budi Hartono, mantan wali kota Jakarta Utara ini terpilih untuk memegang estafet kepemimpinan DKI hingga 2 tahun ke depan hingga pemilu 2024 dilaksanakan. Namun, Heru Budi yang menggantikan Anies Baswedan ini mendapat banyak kritik pedas dari masyarakat. Pasalnya, banyak kebijakan yang dibuat oleh Heru Budi yang ditentang oleh banyak orang. Lalu apa saja kebijakan tersebut? Copot Sekda DKI Marullah Matali. Fungsional Deputi Gubernur yang telah vakum beberapa tahun ini kembali diberlakukan oleh Heru Budi. Ia pun mencopot Marullah Matali yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda DKI, yang mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Bidang Pariwisata. Hal ini pun menjadi sorotan lantaran posisi Deput Gubernur yang telah lama kosong sejak kepemimpinan Anies Baswedan.
Pencopotan Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta ini membuat geger Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi. Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi, Abdul Ghani geram dengan keputusan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekda DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru. Ia menyebut dengan mencopot Marullah, berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika, saya tersinggung. Ucap Ghani dalam keterangannya di DKI Jakarta, Minggu 4 Desember. Setujui masjid sektor infak di Ormas untuk korban Cianjur. Tak hanya itu, baru-baru ini Budi dikabarkan menyetujui rancangan dari Ormas DKI Jakarta yang mengajukan permohonan himbauan kepada masjid-masjid se-DKI Jakarta untuk menyumbangkan setidaknya 50% dari hasil infak mereka untuk diberikan ke korban gempa Cianjur. Hal ini pun menjadi sorotan publik karena dianggap hal ini terlalu memaksa. Diprotes karena belum tentukan tarif sewa KSB. Warga Kampung Susun Bayam atau KSB melakukan protes di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut hak mereka soal pembangunan rumah susun dan hak sewa mereka yang kini masih digantung oleh pihak Pemprov DKI. Heru Budi pun menanggapi hal ini dan memberikan alasan bahwa belum adanya diskusi soal warga sewa hunian tersebut. Pihak Jakpro belum ada diskusi soal harga sewa. Nanti diskusikan, ujar mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut. Hapus anggaran jalur sepeda. Di awal kepemimpinannya juga, Heru Budi juga sempat mengungkap telah menghapus anggaran jalur sepeda yang sempat dianggarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan. Anggaran yang mencapai 38 miliar rupiah diakui Heru akan dialihkan ke pembangunan fasilitas yang lebih bermanfaat lainnya. Tiadakan tim TGUPP buatan Anies. Heru Budi pun juga sempat menyentil soal adanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Ia pun mengaku untuk mengevaluasi ulang passion dari TUGPP. Pembentukan TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, tegas Heru. Berikut komentar dari warganet. Acar-acar gubernur PJ gak bisa sewenang-wenang karena hanya mengisi kekosongan saja. Pejabat sementara gak bisa membuat kebijakan seperti pejabat sesungguhnya. Semua yang membuat kebijakan dan menunjukkannya harus bertanggung jawab, ujar Siti. Jangan anggap remeh enteng dan jangan dianggap anak kemarin sore. Siapa yang digugat hadapi dengan baik. Jangan cari pembelaan dan kebenaran. Nanti di pengadilan dibuktikan, ujar user. Ini baru anak muda, bukan balser-balser cari duit harus jilat kodok duduk, ujar user. Inilah oligarki sesungguhnya. PJ bisa ratusan mantap. Mantap cucu Bung Hatta, mengalir darah pahlawan, buat tak jauh dari pohonnya. Indonesia tidak kekurangan orang hebat, ujar True. Rakyat Indonesia bantu dengan doa atas perjuangannya lewat rezim zalim. Bantu dan lindungi orang baik. Gubernur cuma sementara. Gak bisa main cepat pegawai tetap. Apalagi perusak pekerjaan gubernur yang asli. Seharusnya kerjaannya hanya menunggu pilkada selanjutnya, ujar Gatot. Yang tunggu bikin kebijakan bolak-balik wae. Lihat contohnya si Budi Gu PLT. Rasa gu pemilu, ujar Indra. Ratu adilnya bangsa ini, gugat aja rezim yang semaunya dengan hukum. Tunda pemilu kemarin,
Mau sisir PJ, Cantika mainnya, ujar Mai. Tunda pemilu hanya untuk nyodor PJ dari Banteng. Akal busuk pemerintah supaya para pemimpin daerah bisa dikuasai oleh kekuasaan. Otak Tito memang busuk. Mantap, teruskan perjuanganmu, ujar Oge. Alhamdulillah ada generasi muda-mudi yang masih cinta negeri ini. Gue ingat dengan Pak Bambang Tri. Jangan-jangan Napti ditahan juga nih yang menggugat. Yuk kita kawal bersama. Kemana muara kasus ini? Berani datang ke pengadilan, ujar Abigail. Pertahanan amanat reformasi Mbak Cantik, ujar Via. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.